Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa PPKN wabil khusus Syekhina wa murabi arwahina Sultan Aulia fi hadzal zaman Syekh Maulana Muhammad Abdul Qausifullah Masdul Qadasallahu sirahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin pangarsa guru agung di mana saja berada. Wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan pagi hari ini Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Imam Sution dari Purbalingga, pemangku manaqib Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Bambang Purwantoro, Bunda Haya, para petugas manaqib, para kiai, para asatid wal asatidzat, para ikhwan dan akhwat yang diberikan kesempatan hadir pada pagi hari ini senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Diberikan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, rezeki yang banyak, yang berkah, serta halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dikabulkan doa, juga dipenuhi segala hajat, kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita dihidupkan oleh Allah, hidup kita sehari-sehari. Bahkan hidup kita terhitung hanya senapas-senapas saja. Tapi tidak pernah terlepas dari nikmat Allah. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu selalu memberikan kepada kita, kepada makhluknya, nikmat yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus. Baik itu nikmat lahir maupun nikmat batin. Allah Rabbul Izzah memberikan kita akal agar kita bisa berpikir.
Allah memberikan kita mata agar dapat melihat. Allah memberi kita telinga agar kita bisa mendengar. Allah juga memberikan kita indera agar kita dapat merasa. Tapi sudahkah kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah atau belum? Apalagi kita ini sebagai makhluk Allah yang doif, yang tidak terlepas dari aib dan penyakit hati. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. La yakhlu ahadun min aibin wa maradi qalbi ilal anbiya alaihimussalatu wassalam. Tidak ada orang yang selamat dari aib dan penyakit hati kecuali para nabi alaihimussalatu wassalam. Aib dan penyakit hati yang dimaksud di sini adalah ghaflah, lalai kepada Allah yang disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa, sehingga membuat hati menjadi keras. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 22, fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu, hatinya mengeras untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ghaflah yang disebabkan bermaksiat dan perbuatan dosa, fala dawaun wala kaifiyatun litoriddiha. Maka tidak ada obatnya dan tidak bisa disembuhkan oleh apapun kecuali dengan zikrullah. Zikir, ingat kepada Allah dengan istiqomah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa zikru nimatun minallah, wa ma min yaumin illa walillahi fihi ni'amun yan'amullahu biha ala abdih. Zikir adalah nikmat dari Allah dan tiada hari tanpa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Wa ma an'amallahu ala abdin afdalu min ayyulhimahu zikrahu. Dan tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang lebih agung daripada mengilhamkannya untuk berzikir kepada Allah. Orang yang telah mendapat ilham untuk berzikir hendaklah mengikuti aturan-aturan zikir tersebut. Dan orang yang mendapatkan ilham zikir tersebut tentu mendapat bimbingan dari guru mursyid namanya. Jadi guru mursyid akan memberikan aturan-aturan zikir itu sendiri. Di antaranya adalah menghadirkan hati bersama dengan lisan ketika kita berzikir. Zikir jahar dan zikir khafi. Ketika kita berzikir dengan zikir jahar ataupun kita berzikir dengan zikir khafi, ini harus diucapkan oleh lisan. Zikir jahar kita harus sesuai dengan ucapan hati dan juga perbuatan kita sebagai cerminan dari zikir tersebut. Tidak menipu. Seperti orang yang mengucapkan, tidak ada yang aku takuti kecuali Allah.
itu artinya sama dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada yang aku takuti kecuali Allah. Ada orang yang mengucapkan seperti itu. Tidak ada yang aku takuti kecuali Allah. Sama COVID dia takut. Itu kan artinya dia menipu. Menipu agar supaya dia mendapatkan simpati dari orang lain. Menipu orang lain agar supaya orang lain memilihnya sebagai pemimpin. Nah, ini yang terjadi di negara kita. Hanya dia mengucapkan tidak ada yang aku takuti kecuali Allah. Maka luar biasa dengan ucapan dia yang bersandiwara. Tidak sesuai dengan hati dan perbuatannya. Menipu rakyat. Berzikir harus menjaga tata krama yang sempurna dengan sebaik-baiknya. Lahir, batinnya, harus menjaga kesucian diri dari hadas besar, dari hadas kecil. Begitu juga harus memperhatikan kebersihan pakaian. Memperhatikan kebersihan tempat. Coba kita perhatikan. Guru mursyid kita, Syekh Maulana Muhammad Abdul Qadir Saiful Maslul, semuanya ada sama beliau. Kita tinggal menjiplak aturan-aturan zikir pada beliau yang dapat kita lihat dan kita perhatikan. Beliau selalu menggunakan waktu beliau untuk selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun tawajuh, tanpa batas dan tanpa syarat apapun. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, "Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum." Maka hendaklah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Berbaring di sini, tidur-tiduran, bagi guru kita itu bertawajuh. Karena beliau tidak pernah tidur dengan berbaring. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Barang siapa yang duduk tanpa berzikir kepada Allah, maka dia akan menerima akibatnya dari Allah. Wa man ittaja'a mujja'an lam yadhkurillah fihi kanat alaihi tiratun. Dan barang siapa yang berbaring tiduran tanpa berzikir, dia akan menerima akibatnya. Wa man masyan lam yadhkurillah fihi illa kanat alaihi minallahi tiratun. Dan barang siapa yang berjalan tanpa berzikir, dia pun akan menanggung akibatnya dari Allah. Sebelah sini juga guru kita mengajarkan kepada kita jangan sampai keluar rumah sebelum kita berwudu. Kita diajarkan menjaga kesucian diri kita
dari hadas besar ataupun hadas kecil oleh guru kita. Jangan keluar rumah sebelum kita memiliki wudhu. Dan apabila kita berjunub, berhadas, maka silakan bersuci dari hadas besar. Jangan keluar rumah sebelum kita bersuci dari hadas besar atau hadas kecil tersebut. Lalu keluar rumah pakai kaki kiri. Perhatikan langkah kita. Ketika kita meninggalkan rumah kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka keluarlah dari surgamu menggunakan kaki kiri dan memasukinya dengan kaki kanan. Lalu apa? Baca Bani Hashim 3 kali. Sebelum kita melanjutkan langkah kita menuju ke tempat yang kita maksud, maka jangan sampai lupa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini adalah robitoh kita kepada guru mursyid. Ketika kita bersolawat, kita berrobitoh kepada guru mursyid, maka setiap langkah kita menuju ke tempat yang kita tuju selalu mendapatkan bimbingan dari guru mursyid kita. Selalu mendapatkan perlindungan dari Allah melalui karamah, keberkahan dari guru kita dengan selawat yang kita baca. Setelah selesai kita membaca salawat Bani Hashim, baru kita berangkat. Kenapa? Karena tidak mustahil setan akan menguasai orang yang lengah. Setan akan menguasai kita karena kita tidak punya wudhu, karena kita lalai kepada Allah. Akibatnya. Karena akibat lupa berzikir kepada Allah. Dan dijelaskan juga oleh Allah. Dalam satu firman-Nya dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, "Waman yagsha an dzikrir rahman qaidullahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang lengah dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, maka Allah akan menjelaskan, akan menjadikan setan sebagai mitranya. Karena kita tidak ingat kepada Allah. Karena kita tidak memiliki kesucian diri. Maka korin kita, mitra kita adalah setan. Tapi ketika kita memakai aturan-aturan, kedisiplinan yang diajarkan oleh guru mursyid kita, mulai dari berwudu, keluar rumah dengan kaki kiri, baca Bani Hashim, kita berobitoh kepada guru kita, maka kita akan selamat dari godaan-godaan syaitan. Dan kita akan selamat dari perbuatan keji dan yang mungkar. Kita akan selalu bersama dengan bimbingan guru kita. Bersama dengan Allah Rabbul Izzah. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang selalu bisa menjaga ajaran guru agung dan selalu bisa menjaga hati kita dari kelalaian untuk berzikir kepada Allah. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.